Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini saya akan membahas mata kuliah Hukum Agraria, dan kali ini saya akan ambil materi yang berjudul pendaftaran tanah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya M. Sani, alamat Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gawangan Aserka, Kabupaten Indragiri Hilir. Pekerjaan, alhamdulillah, yang masih tercantum dalam KTP masih sebagai petani pekebun. Walau demikian, saya tidak hentinya untuk menuntut ilmu atau menggali ilmu, meskipun di usia yang hari ini sudah mencapai 45 tahun. Ini merupakan atau memberi motivasi kepada anak, cucu, serta generasi penerus lainnya. Semoga kelak mereka lebih giat daripada apa yang saya lakukan hari ini. Baik, kita langsung ke materi. Apa itu? Dalam pendaftaran tanah terbagi beberapa bagian. Di antaranya, apa itu pendaftaran tanah? Kemudian ada juga tujuan pendaftaran tanah, kemudian asas-asas pendaftaran tanah, dan tahap-tahap pendaftaran tanah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian kedua saja, yaitu tujuan pendaftaran tanah. Mungkin bisa bermanfaat mengenai tujuan pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah adalah segala tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pendaftaran tanah, yang maksudnya pendaftaran tanah dapat dibedakan dalam dua tujuan untuk mencapai, yaitu pertama, tujuan yang bersifat fiskal, di antaranya diperlukan untuk pencapaian pembangunan dan perpajakan. Yang kedua, tujuan yang bersifat hukum, antara lain untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Kemudian pendaftaran tanah dengan tujuan fiskal mempunyai fungsi yang berhubungan dengan kepentingan negara, yaitu untuk keperluan pemungutan pajak tanah. Sedangkan tujuan pendaftaran tanah yang bersifat hukum menginginkan kepastian mengenal siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah. Ini dipandang dari segi hukum. Selanjutnya, para ahli mengemukakan agar kedua fungsi pendaftaran tanah tersebut dibedakan secara jelas, bahwa pendaftaran tanah mempunyai 4 keuntungan. Di antaranya, pertama, dengan pendaftaran tersebut terdapat adanya kebenaran dan kepastian dari hak tersebut, baik dari peralihan hak dan juga adanya suatu klaim dari orang lain. Yang kedua, peniadaan dari keterlambatan dalam pembiayaan yang berkelebihan. Artinya, dengan adanya pendaftaran tanah tersebut, maka tidak perlu selalu diulang dari awal setiap adanya peralihan haknya, apalagi dia berhak atau tidak, bagaimana rangkaian peralihan hak tersebut.
Yang ketiga, penyederhanaan atas hak yang berkaitan, artinya dengan adanya pendaftaran tanah tersebut, maka peralihan hak itu disederhanakan dengan segala proses akan dapat dipermudah. Kemudian yang terakhir, ketelitian, artinya dengan adanya pendaftaran tanah, maka ketelitian sudah tidak diragukan lagi. Saya rasa hanya itu yang bisa saya jelaskan pada halaman YouTube saya kali ini, karena ada keterbatasan, terutama itu mata dalam membaca. Kebetulan kacamata saya tertinggal di warung kopi tadi siang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar atau penyimak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.